Filipina tengah dalam misi besar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Meski saat ini mereka menjadi juru kunci grup F dengan hanya mengemas 1 poin dari 4 pertandingan yang telah dilakoni. Namun asa melangkah ke fase selanjutnya masih terbuka lebar andai Filipina mampu mengemas 2 kemenangan dari 2 laga yang masih tersisa. Di sisi lain, Indonesia terus menambah amunisinya, mendatangkan 3 pemain keturunan baru yang siap memuluskan langkah tim merah putih lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Lantas melihat hal itu, Filipina yang tak mau semakin tertinggal turut menambah amunisi mereka dengan menaturalisasi 8 pemain sekaligus yang tersebar di berbagai liga top dunia. Sedangkan yang menarik perhatian, rival Martin Paz dalam Liga Amerika MLS turut terdaftar dalam list panjang amunisi baru Filipina. Pertemuan pertama Filipina kontra Indonesia yang terjadi pada November tahun lalu memang mencuri banyak perhatian. Timnas yang sejatinya sudah diisi 21 pemain naturalisasi dari total 26 pemain yang mereka panggil hanya mampu menahan imbang pasukan Garuda dengan skor sama kuat 1-1. Lantas selang beberapa bulan, Indonesia yang kedatangan Jay Itzes, Nathan Choaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun menunjukkan perkembangan signifikan dengan 2 kali menekuk Vietnam. Tim yang melibas Filipina di laga pembuka grup F kualifikasi Piala Dunia putaran keempat. Lantas berdasarkan hasil itu, hadirnya Martin Paz, Kelvin Verdong, dan Jens Reven, 3 amunisi baru Indonesia yang lebih berkualitas, tentu akan semakin menyulitkan Filipina merebut 1 tiket melaju ke fase berikutnya, karena komposisi skuad Indonesia yang semakin dalam. Menanggapi hal itu, pelatih baru Vietnam Tom Saint Viet meminta pihak federasi menambah amunisi anak asuhnya dengan deretan pemain keturunan yang berkarir di liga top dunia. Menariknya, Filipina yang sudah diperkuat 21 pemain naturalisasi mengabulkan permintaan juru taktik baru mereka itu. Tidak tanggung-tanggung, 9 nama dikabarkan hampir menyelesaikan proses pemindahan kewarganegaraan mereka agar bisa memperkuat ASKAS Warriors pada Juni nanti. Lalu yang menjadi hal paling menarik dari 8 nama yang didaftarkan, terdapat 2 nama yang menjadi rival Martin Paz di Liga Domestik Amerika MLS. Mereka adalah Anthony Martinez yang membela Louis City, serta Zico Bailey yang memperkuat New Mexico United di Divisi 2 MLS. Sedangkan 6 nama lainnya tersebar di berbagai liga Eropa, di mana Rafael Obermeier bermain untuk SC Paderborn di Bundesliga Divisi 2. Lalu Joseph Bekai, Adrian Ugelvik, dan Martin Christensen bermain di Norwegia. Hingga Dylan Demuynck yang bermain untuk Zulwergem Belgia, serta Johannes Selven di Vestrymen Selven Swedia. Perlu kita ketahui, meski saat ini Filipina diperkuat 21 pemain naturalisasi, namun tidak semua dari mereka abroad ke luar negeri. Sebab para talenta keturunan ini dihimpun dalam tim ASKAS Development yang meramaikan Liga Domestik Filipina. Sedangkan 5 pemain lain membela klub Indonesia di Liga 1 Domestik BRI Liga 1. Seperti Charlie Demurga dan Matt Ott yang membela Barito Putra. Lalu Christian Rontini di Persita Tangerang dan Simen Lingbo di Persik Kediri. Hingga Kenshiro Daniels memperkuat Trans Nusantara FC yang baru saja terdegradasi dari Liga Utama. Hal menarik dari keseriusan Filipina mencari talenta keturunan tergambar dari asal pemain naturalisasi mereka yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Seperti Jerman yang menyumbang 5 pemain keturunan, lalu Italia dengan 4 pemain, serta Amerika dan Spanyol yang masing-masing menyumbang 3 talenta. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang mayoritas diasporanya berasal dari Belanda.
Bahkan beberapa dari mereka pernah bermain bersama membela sebuah kesebelasan. Sebut saja Tom Haye serta Shandy Walsh yang pernah membantu Belanda menjuarai Euro U17, di mana saat ini Tom Haye berbagi ruang ganti bersama Nathan Joaon. Atau Ragnar Oratmangun dan Jay Itzes yang pernah satu tim di Go Ahead Eagles. Bahkan dengan Justin Hubner, Jay Itzes telah menjalin persahabatan sedari mereka belia dulu. Maka dari itu tak heran mengapa naturalisasi Indonesia bisa sangat kompak dan langsung menyatu, berkat hubungan kesinambungan yang terus mereka jaga. Kembali ke partai kualifikasi Piala Dunia putaran 4. Indonesia setidaknya membutuhkan satu hasil imbang dari 2 laga yang tersisa. Indonesia berada di atas angin dibanding timnas Filipina yang harus berjuang menyapu bersih sisa laga dengan skor meyakinkan. Namun tentunya perlu diingat, dengan segudang amunisi Ascals Warriors, Indonesia tetap harus berhati-hati agar tidak tergelincir. Mengingat selain Filipina, tim kuat seperti Irak juga menanti mereka pada bulan Juni nanti. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.